Sejak Piala Dunia FIFA dimulai, para politisi kita, kaum kiri, orang-orang woke yang gila, para aktivis, semua orang mencoba menjual sesuatu kepada kita. Gagasan multikulturalisme sebagai sebuah ide yang sukses. Karena mereka bilang, coba lihat, akan jadi apa Australia tanpa multikulturalisme? Lihat tim sepak bola kita, ada 5 pemain Australia keturunan Afrika di dalamnya. Dan kalau kita tidak punya multikulturalisme, orang-orang ini tidak akan ada di sini. Dan Australia tidak akan berarti apa-apa di kancah olahraga internasional. Ya, argumen ini memang sangat bodoh sejak awal. Karena saya ingat Piala Dunia FIFA 2006 yang tidak memiliki satupun pemain dari keturunan non-barat. Dan Australia berhasil lolos ke babak 16 besar. Dan kemudian Australia kalah dari Italia di perempat final yang pada akhirnya menjadi juara Piala Dunia juga. Jadi, dan jelas, tidak perlu dikatakan lagi, 2 tahun sebelumnya di Olimpiade Athena, Australia berada di peringkat keempat. Dan Australia bagi orang luar dikenal dengan pantainya yang indah, sinar matahari abadi, kanguru, dan jumlah atlet per kapita tertinggi. Populasi Australia saat ini adalah 27 juta. Tapi pada tahun 2004 saat Olimpiade Athena, populasi Australia saya kira sekitar 20 juta. Per kapita, Australia menghasilkan lebih banyak atlet daripada negara lain manapun. Dan Australia, seperti yang saya katakan, berada di peringkat keempat. Dan secara konsisten, Australia dalam perolehan medali di Olimpiade. Australia selalu berada di 5 besar. Jadi jika Anda ingin mengatakan bahwa Australia membutuhkan multikulturalisme agar bisa berprestasi di bidang olahraga, itu adalah argumen yang sangat buruk karena Australia sudah merupakan negara yang sangat gemar olahraga. Tapi salah satu pemain sepak bola kita, salah satu pemain dari Socceroos, namanya Awer Mabel. Maaf kalau saya salah mengucapkan namanya, karena saya sebenarnya belum pernah menonton pertandingan Socceroos. Saya sebenarnya tidak terlalu suka sepak bola. Salut untuk dia. Hebat dia bermain untuk Australia. Kerja bagus. Saya yakin dia adalah atlet yang hebat. Tapi dia punya sesuatu untuk dikatakan tentang monokultur Pauline Hanson. Jadi mari kita dengarkan dia dan lihat apa yang ingin dia sampaikan. Karena semua kaum kiri woke yang sinting mendukung dia. Dan mereka menertawakan Pauline Hanson seolah-olah dia telah membuat argumen yang sangat mengguncang dunia dan kita tidak punya jawaban untuk itu. Jadi mari kita tonton bersama-sama dan lihat apa yang ingin dia sampaikan. Itu sebenarnya tidak mengganggu kami karena kami tahu apa yang kami wakili. Kami mewakili Australia di panggung terbesar. Dan Australia, seperti yang saya katakan kemarin, adalah negara terbaik di dunia. Dan Socceroos adalah cerminan terbaik dari hal itu. Dan jika ada yang mencoba memecah belah itu, maka mereka mungkin bukan orang Australia sebenarnya, dalam arti tertentu. Dengan hormat. Lihat, multikulturalisme secara definisi itu memecah belah, bukan? Pada dasarnya, kamu bilang kita tinggal di Australia, tapi kita punya cara hidup sendiri. Oke, saya akan mempertahankan cara hidup ini. Kamu mempertahankan cara hidup itu. Saya akan punya masjid saya di sana. Kamu akan punya kuilmu di sana. Dan kita punya keluhan masing-masing. Misalnya, Hindu dan Muslim tidak akur. Muslim dan Yahudi tidak akur. Orang India dan orang Pakistan juga tidak akur. Dan mereka memiliki keluhan-keluhan yang sudah berabad-abad lamanya. Dan multikulturalisme itu sendiri, maaf saya katakan, banyak orang Sudan sejak Australia membawa banyak orang Sudan. Lalu kita tidak hanya membawa budaya Sudan seperti makanan, pakaian, dan acara-acara khusus mereka. Kita juga membawa budaya kekerasan dengan parang mereka, budaya pembobolan rumah mereka. Jadi hal-hal itu tidak bisa bercampur. Dan kenapa mereka tidak bisa bercampur? Karena mereka memang berbeda satu sama lain. Dan kenapa? Ketika sesuatu itu berbeda, berarti ada penghalang di antara mereka. Itu seperti minyak dan air. Minyak dan air tidak bisa bercampur. Jadi apa yang sebenarnya dia katakan? Sebenarnya justru sebaliknya. Apa yang kamu usulkan itu secara definisi bersifat memecah belah. Multikulturalisme itu memecah belah. Monokultur itu tidak memecah belah, itu bersatu. Kalian semua bersatu di bawah satu panji. Dan hal lain yang dikatakan, kami mewakili Australia. Kamu tahu, itu sangat baik darinya bahwa kamu mewakili Australia dan kamu tidak bermain untuk, aku rasa dia keturunan Kenya.
kamu tidak bermain untuk Kenya. Tapi aku berpikir, bukankah itu luar biasa? Entah kamu orang Pakistan, India, atau Afrika, atau aku bisa tunjukkan beberapa video lain juga. Lihat ini. Imigran dari negara non-barat selalu cenderung mendukung negara leluhur mereka dalam olahraga dan juga dalam politik. Omong-omong, lihat ini. Anak-anak, ngobrol sama aku. Siapa yang akan menang hari ini? Bro, kamu tahu siapa yang menang hari ini? Turki, ayo dong. Ayo dong. Bahkan pria kulit hitam ini pun mendukung Turki melawan Australia. Dan Turki tidak dikenal. Turki jauh lebih rasis daripada negara barat manapun. Dan saya benar-benar berbicara dari pengalaman pribadi. Saya punya kenalan orang Pakistan yang tinggal di Australia. Bahkan lahir dan besar di Australia, lahir dan besar di Inggris. Tapi setiap kali Pakistan pergi ke Inggris atau datang ke Pakistan untuk bermain kriket, orang Pakistan selalu mendukung tim Pakistan mereka. Orang Pakistan di Inggris dan Australia juga selalu mendukung Pakistan. Kenapa begitu? Saya bahkan tidak bicara tentang orang Pakistan generasi pertama. Saya bicara tentang orang Pakistan generasi kedua. Hal yang sama juga terjadi pada orang India. Hal yang sama juga terjadi seperti yang Anda lihat pada orang Turki Australia ini. Kenapa begitu? Jadi tapi Usman Khawaja yang menurut saya sekarang sudah pensiun adalah pemain kriket tes Australia yang berdarah Pakistan. Dia lahir di Islamabad. Dia jelas mewakili Australia. Dia sudah bermain untuk Australia. Tapi kalau dia tidak bermain untuk Australia, dia pasti akan mendukung. Dia pasti akan mendukung Pakistan. Jadi, kamu hanya mewakili Australia. Jadi maksud saya, kamu hanya mewakili Australia ketika kamu dibayar jutaan dolar, bukan? Jadi argumen itu tidak berlaku. Bukankah itu luar biasa? Orang-orang ini menggunakan argumen-argumen seperti itu untuk mencoba membungkam kita. Tapi kita bisa melihat tipu muslihatnya. Kamu bukan mewakili Australia. Kamu hanya mewakili saldo rekeningmu saja. Kalau kamu tidak masuk ke tim sepak bola Socceroos, kamu pasti akan mendukung tim sepak bola Kenya kalau mereka punya. Saya kira mereka punya. Socceroos adalah representasi terbaik dari hal itu. Dan kalau ada yang mencoba memecah belah itu, mungkin mereka sendiri sebenarnya bukan orang Australia, dengan segala hormat. Karena Australia sangat inklusif, menerima semua orang. Ya, tapi itu tidak meniadakan argumen tentang monokulturalisme. Ya, Australia menerima semua orang yang tunduk pada budaya Australia, pada cara hidup orang Australia. Mereka melepaskan loyalitas sebelumnya dan memberikan loyalitas sepenuhnya kepada Australia. Jadi dia sebenarnya bisa mengajukan argumen yang sangat baik untuk monokulturalisme. Dia bisa mengatakan, "Hei, lihat, saya keturunan Kenya, tapi saya telah memberikan segalanya untuk Australia dan saya hanya berpihak pada Australia. Tidak ada yang lain. Saya tidak punya loyalitas lain." Tidak ya, orang tua saya dan sebagainya memang dari Kenya. Jadi kami memang punya makanan Kenya dan acara budaya Kenya dan sebagainya. Tapi anak-anak saya akan tumbuh sebagai orang Australia. Dia sebenarnya bisa saja mengajukan argumen itu, tapi tidak. Itu bukan argumen yang dia buat. Dia mengatakan bahwa biarkan kita tetap terpecah atas nama budaya yang berbeda. Dan ya, itulah yang dimaksud dengan Socceroos. Kita punya dalam Piala Dunia ni 4 kisah luar biasa tentang para pengungsi yang berhasil bersinar di panggung terbesar di olahraga dunia. Apa yang terjadi di dunia olahraga? Wartawan woke macam apa ini? Dia baru saja bilang, bagaimana dengan para pengungsi yang datang ke Australia dan kemudian berhasil meraih hal-hal luar biasa. Baiklah, biar saya tunjukkan hal-hal luar biasa itu. Sekali lagi, seperti yang saya katakan, jika argumen Anda adalah, "Hei, lihat, para pengungsi dan imigran dari budaya lain yang bermusuhan, yang kita sebut budaya yang tidak kompatibel dengan budaya Australia, mereka telah datang ke Australia dan mereka telah meraih hal-hal luar biasa. Dan Anda menunjukkan kepada kami 3 atau 4 contoh yang baik. Nah, maka kami juga wajib menunjukkan contoh-contoh ini kepada Anda." Kekerasan geng Afrika dengan parang meletus di pesta rumah di Melbourne. 2 pria dirawat di rumah sakit. Kami hampir setiap minggu mendapatkan berita seperti ini. Setiap minggu selalu saja ada kejadian. Kami wajib menunjukkan statistik ini kepada Anda. Pemuda Afrika hanya mencakup 2,6% dari populasi Victoria. Namun, setengah dari mereka, setengah dari tahanan muda atau remaja yang ditahan, terdiri dari orang Afrika. Mengapa bisa begitu? Jadi Anda tidak bisa menggunakan argumen-argumen ini hanya ketika itu menguntungkan Anda. Anda harus melihat gambaran secara keseluruhan.
Seperti yang saya katakan, tidak ada keraguan dalam pikiran saya bahwa budaya tidak bisa bercampur. Budaya memang tidak bisa bercampur, teman-teman. Itu adalah saran bahwa Australia memiliki banyak kelompok berbeda. Saya bisa bersumpah atau tidak, ya itu semua omong kosong. Ketika seseorang mencoba memecah belah orang berdasarkan hal-hal tertentu, karena kamu tidak memilih di mana kamu dilahirkan, kamu tidak memilih warna kulitmu, kamu memilih untuk menjadi manusia yang baik, ya itu benar. Kamu tidak memilih di mana kamu dilahirkan. Kamu tidak memilih warna kulitmu, meskipun tidak ada yang mengatakan apapun tentang warna kulit orang. Pauline Hanson telah mengatakan dengan sangat jelas bahwa kita adalah masyarakat multiras atau multi-etnis, tetapi kita harus menjadi masyarakat monokultural. Jadi ini adalah argumen budaya, bukan argumen rasis. Ya, kamu tidak memilih di mana kamu dilahirkan. Kamu bisa memilih di mana kamu meninggal dan bagaimana kamu menjalani hidupmu. Kamu bisa memilih gaya hidup mana yang kamu adopsi. Kamu bisa memilih negara mana yang kamu berikan loyalitas sepenuhnya, negara mana yang kamu dukung. Sekali lagi seperti yang saya katakan, dia sebagai pemain sepak bola, sebenarnya dia bisa saja mengemukakan argumen itu, tapi dia tidak melakukannya. Karena sekali lagi, dia membela sesuatu yang memang sifatnya memecah belah. Secara definisi, multikulturalisme itu memecah belah. Dia bilang, jangan memecah belah orang. Tapi sebenarnya kamu justru memecah belah orang atas nama budaya yang berbeda, atas nama identitas yang berbeda. Seberapa sulit untuk mengatakan bahwa ada satu identitas utama, bahwa kita semua adalah orang Australia. Dan di bawah itu, segalanya, Australia selalu diutamakan dalam segala hal. Ya, lalu kamu bisa punya acara-acara lain yang tidak berbahaya, seperti acara multikultural, bukan Idul Adha yang ada penyembelihan hewan, tapi Idul Fitri yang lain itu. Kamu bisa mengikuti agama apapun yang kamu inginkan di negaramu. Secara pribadi, selama kamu tidak memamerkan keberagamaanmu secara mencolok dan mencoba memaksakannya kepada kami. Jika kamu mengadopsi nilai-nilai bersama kami, maka tidak masalah. Selama nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Australia atau cara hidup orang Australia, itu benar-benar tidak masalah. Ya, aku tidak mengerti. Menurutku dia membuat argumen yang memecah belah dan menuduh pihak lain sebagai pihak yang memecah belah. Itu omong kosong saja. Jadi beberapa orang memilih untuk melawan kebaikan, maka itu masalah mereka sendiri. Mereka jadi kehilangan apa yang bisa dibawa oleh orang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh multikulturalisme. Itu membawa rasa yang berbeda ke dalam kehidupan, bukan hanya satu hal saja. Ya, seperti rasa ini. Lagi, kalau kamu terus membicarakan rasa enak yang dibawa oleh multikulturalisme, maka kita juga harus membicarakan rasa tidak enak yang dibawanya, seperti ini. Ini Sydney, teman-teman. Ini adalah pusat perbelanjaan Sydney. Saya belum pernah melihat pusat perbelanjaan Australia dilanda suasana permusuhan seperti ini. Jika Islam, yang merupakan budaya asing, tidak dibiarkan masuk ke Australia, kita tidak akan harus menghadapi hal seperti ini. Ini adalah food court di Melbourne. Lagi-lagi, orang-orang yang sama seperti biasanya. Lihat itu. Geng remaja Afrika sedang berkelahi satu sama lain, saling membacok hingga tubuh mereka tercabik-cabik. Itu dia, itu mereka. Itulah multikulturalisme. Apakah ini rasa yang kamu bicarakan? Dewan Imam Nasional Australia adalah badan perwakilan utama yang mewakili para imam dan pemimpin agama dari seluruh Australia. Syariah adalah solusi untuk permasalahan umat manusia. Tapi kamu tidak bisa bilang, saya ingin menerapkannya sekarang, padahal kamu sendiri belum kuat. Kamu ingin menerapkannya sekarang, padahal kamu sendiri belum punya kekuatan. Kamu ingin menerapkannya sekarang, padahal kamu sendiri belum punya dukungan. Jadi budaya-budaya lain yang membawa cita rasa berbeda ini, mereka mencoba mengambil alih sendiri. Mereka bilang, kita akan melakukannya ketika jumlah kita lebih sedikit. Kita akan melakukannya ketika waktunya tepat. Ada pepatah dalam bahasa Hindi dan Urdu yang mengatakan bahwa kamu secara harfiah sedang memberi makan ular. Kamu sedang memberi susu kepada ular, itu akan menggigitmu, itu akan membunuhmu. Itulah yang benar-benar dilakukan Australia. Bukan hanya Australia, setiap negara barat melakukan itu. Kamu ingin menerapkan syariah di negara barat, lihat, dengarkan dia. Mereka hanya menunggu saat yang tepat untuk menggigit bidas. Kamu ingin menerapkannya di negara barat jika kamu ingin melihat syariah diterapkan. Dan kita ingin melihat khilafah Islam ada, maka kita harus berjuang untuk itu.
Ketika Muslim berada dalam keadaan kuat, maka mereka bisa mulai berurusan dengan kekuasaan. Allah memberitahumu bahwa jihad pertamamu adalah untuk. Jadi kamu mengerti ini? Apakah ini rasa yang dia bicarakan? Multikulturalisme membawa berbagai macam rasa yang berbeda. Masalahnya, mereka jadi kehilangan apa yang bisa dibawa orang lain. Dan itulah yang dilakukan multikulturalisme. Itu memberi warna lain, bukan cuma satu hal saja. Mereka selalu mengatakan hal yang sama setiap kali saya berdebat dengan orang woke. Biasanya orang woke kulit putih. Mereka bilang, budaya apa yang dimiliki Australia? Seperti fish and chips? Mereka selalu mereduksi budaya hanya jadi makanan dan pakaian, dan pada dasarnya ya makanan, itu saja. Mereka cuma bilang, kamu nggak punya makanan khas. Seperti, kamu tahu? Saya lebih memilih makan fish and chips seumur hidup saya daripada hidup di masyarakat yang ada orang-orang dari masyarakat barbar di mana misogini merajalela. Patriarki, mereka suka itu. Saya selalu bilang ke orang-orang woke ini, saya tidak mau membawa orang-orang dari masyarakat patriarki yang misoginis. Lalu mereka seperti, karena biasanya mereka sangat anti patriarki barat, tapi mereka lupa segalanya. Dan itu sangat rasis dari mereka. Mereka sebenarnya memasukkan semua orang, bahkan termasuk saya, ya semua orang tentu saja. Mereka bilang, kamu adalah orang non kulit putih. Saya bilang, pertama-tama sangat rasis kalau kamu menganggap bisa memasukkan semua orang non kulit putih ke dalam satu kelompok. Seperti orang Afrika dan saya sendiri. Orang berkulit coklat, orang Afrika, Asia, Timur Tengah. Seolah-olah kamu bisa memasukkan semua orang itu ke dalam satu kotak. Lalu kamu bisa menjadi juru bicara kami. Tidak, kami tidak ingin kamu berbicara atas nama kami. Dan mereka benar-benar mengabaikan perbedaan antar ras, perbedaan antar budaya, seolah-olah seorang Muslim akan akur dengan seorang Hindu hanya karena mereka sama-sama berkulit coklat. Tapi di mata para orang woke yang gila ini, kalian berdua sama-sama orang non-kulit putih, jadi ikuti saja arahan kami. Kami akan membela kalian dari kelompok supremasi kulit putih sayap kanan. Tidak, mereka suka interseksionalitas, tapi mereka tidak mengakui interseksionalitas di sini. Itu sangat bodoh. Jadi begitulah saya melihatnya. Dan begitu juga pandangan kelompok. Many journeys with one jersey. Itu yang kami katakan. Itu slogan kami di kamp. Banyak perjalanan, tapi satu jersey. Oke, itu slogan yang bagus. Tapi saya rasa itu tidak akan tetap seperti itu. Tapi saya memang sering membuat slogan yang bagus. Jadi intinya, multikulturalisme yang bersikeras mempertahankan identitas terpisah atas nama multikulturalisme pada dasarnya adalah separatisme menurut definisinya. Saya ingin mempertahankan identitas unik saya. Jadi kamu ingin tetap berbeda. Nah, itu memecah belah, bukan? Jadi saya tidak tahu. Argumen-argumen ini tidak sekuat yang mereka kira.